Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar di mata pelajaran bisnis online pertemuan kedua. Nah, untuk di pertemuan pertama kita bisa review lagi, yaitu mengenai penggunaan email untuk pemasaran. Di sana kita sudah belajar istilah-istilah yang terdapat di email itu apa aja, terus bagaimana perbedaan antara email dan surat elektronik biasa. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas untuk klasifikasi email. Jadi email itu dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 4. Nah, yang pertama itu klasifikasi email berbasis SMPTP atau POP. Yang kedua, klasifikasi email berbasis web. Yang ketiga, klasifikasi email berdasarkan mekanisme pengiriman dan penerimaannya. Yang keempat, klasifikasi email berdasarkan format isinya. Nah, dari keempat klasifikasi email tersebut, kita pahami satu persatu ya. Nah, yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan email berbasis SMPTP atau POP? Berbasis SMTP atau POP. Nah, adalah email yang menggunakan server SMTP atau POP, yaitu komputer yang dapat mengirim email dari pengguna alamat email yang dituju dan sebaliknya. Nah, agar dapat penggunaan fasilitas email pada server SMTP atau POP, pengguna harus mempunyai akun di server SMTP atau POP. Selain itu, pengguna juga harus menggunakan software mail client untuk membaca dan mengirim email dari dan ke server SMTP atau POP. Apabila server telah menyediakan layanan telnet, pengguna dapat masuk ke mesin server, kemudian menjalankan software mail client pada server. Namun jika server tidak menyediakan layanan telnet, pengguna harus memiliki software mail client seperti Microsoft Outlook, Eduro, Microsoft Outlook Express, dan lainnya. Agar dapat menggunakan software mail client, pengguna harus melakukan setting atau pengaturan beberapa informasi seperti nama alamat IP, server SMTP atau POP, nama user atau user name atau user ID, dan password pada server email. Pada server SMT atau POP, semua email yang dikirim ke pengguna dan telah memiliki akun di server akan disimpan dalam sebuah direktori. Selanjutnya, saat pengguna menghubungi server, semua email yang ditujukan kepadanya akan dikirim ke komputer klien. Sebaliknya, saat pengguna ingin mengirim email ke suatu alamat email, maka email tersebut akan dikirim ke server SMTP atau POP dan selanjutnya akan diteruskan ke alamat yang dituju. Pada email berbasis web, pengguna tidak perlu memiliki akun POP pada server SMTP atau POP karena akses email dilakukan melalui web email. Web mail dengan menggunakan browser. Di internet, kita menggunakan situs yang menyediakan layanan email atau webmail gratis seperti Yahoo, Google, Hotmail, dan lainnya. Selain email gratis, juga terdapat email langganan melalui ISP. ISP itu adalah Internet Service Provider seperti Indonet.com, telkomspeedy.com, dan lainnya. Namun, biasanya email dari ISP merupakan email berbasis SMTP atau POP. Yang ketiga, klasifikasi email berdasarkan mekanisme pengiriman dan penerimaannya. Klasifikasi email berdasarkan mekanisme pengiriman dan penerimaannya itu dibagi menjadi 3. Ada POP email, web-based mail atau email berbasis web. Yang ketiga adalah email forwarding. Untuk POP email sendiri itu adalah email yang menggunakan server POP, yaitu komputer yang dapat mengirim email dari pengguna ke alamat email yang dituju ataupun sebaliknya. Pada server POP, semua email yang dikirim ke pengguna dan telah memiliki akun di server akan disimpan dalam sebuah direktori.
Saat pengguna menghubungi server, semua email yang ditujukan kepadanya akan dikirim ke komputer klien. Sebaliknya, saat pengguna ingin mengirimkan email ke suatu alamat email, maka email tersebut akan dikirim ke server POP dan selanjutnya akan diteruskan ke alamat yang dituju. Kelebihan email berbasis POP adalah dapat dibaca pada kondisi offline atau tidak terhubung ke internet. Sedangkan kekurangan dari POP mail yaitu tidak bisa membuka email dari sembarang tempat. Jika ingin melakukan di komputer lain, harus melakukan pengaturan ulang terlebih dahulu. Selain itu, jika menggunakan akses internet yang perhitungan biayanya berdasarkan file yang di-download, bukan berdasarkan lama koneksi, biaya yang dikeluarkan akan sama saja. Untuk mendownload email dari server alamat email dan mengirimkan balasannya harus mempunyai program klien mail seperti Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, dan sebagainya. Untuk web-based mail atau email berbasis web adalah layanan email yang ditawarkan oleh website penyedia jasa layanan email seperti Yahoo, Google, Hotmail, dan lain-lain. Kelebihan web-based mail adalah biasanya diberikan secara gratis oleh website yang bersangkutan. Selain itu, kita juga mengecek email bisa dari mana saja. Nah, kekurangannya adalah pembacaan email hanya dapat dilakukan pada kondisi online, sehingga membutuhkan biaya koneksi. Meskipun demikian, beberapa website penyedia jasa layanan email disertai dengan fasilitas POP3. Yang ketiga adalah email forwarding. Adalah layanan email yang meneruskan email yang diterimanya ke alamat email yang lain. Email jenis ini bermanfaat untuk orang yang suka berganti-ganti alamat email. Kelebihan email forwarding adalah bisa menyembunyikan alamat email yang sesungguhnya. Selain itu, jika kita mengganti alamat email, kita tidak perlu memberitahu alamat email yang baru, cukup berikan alamat email forwardingnya. Kekurangan jenis ini adalah bersifat perantara dan harus meneruskan email yang diterima ke alamat yang lain. Email tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke alamat email yang sesungguhnya. Yang keempat, klasifikasi email berdasarkan segi format isi. Nah, ada dua di sini. Nah, untuk yang pertama adalah plain text. Berdasarkan isinya itu yang pertama adalah plain text, X dan HTML. Nah, demikian kita belajar mengenai klasifikasi email yang dibedakan menjadi 4 ya. Nah,